Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, namaku Diah Ayu Hapsari. Aku biasa dipanggil Dia, dan aku merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila angkatan 2021. Di sini, aku akan membawakan sebuah webinar dengan judul Let's Improve Your Self-Esteem. Nah, langsung mulai aja. Adanya standarisasi penampilan tubuh yang ideal, baik bagi laki-laki maupun perempuan, seringkali memicu terjadinya body shaming pada orang yang tidak sesuai dengan standarisasi tersebut. Body shaming merupakan suatu perilaku mengkritik bentuk, ukuran, dan penampilan fisik seseorang yang membuat korbannya mengalami perasaan malu. Hal tersebut berpotensi mengancam self-esteem remaja yang merasa dirinya tidak ideal secara fisik. Di sini aku tanya deh, kalian ada yang tahu nggak sih self-esteem itu apa? Nah, kalau misalnya nggak tahu, kita langsung baca ke pengertian dari self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem sendiri merupakan penilaian seseorang secara umum terhadap dirinya sendiri, baik berupa penilaian negatif maupun penilaian positif, yang akhirnya menghasilkan perasaan keberhargaan dan kebergunaan diri dalam menjalani kehidupan. Dengan memiliki self-esteem, ini kita punya manfaat, yaitu dapat meningkatkan percaya diri, meningkatkan mencintai diri, dan menghargai diri, serta menerima segala kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dan yang terakhir, dapat membuat diri sendiri itu lebih mensyukuri apa yang dimiliki. Selain itu, adapun tujuan dalam memiliki self-esteem ini untuk memantau kemungkinan adanya penerimaan atau penolakan sosial terhadap individu. Hal ini juga memberikan gambaran kepada individu terkait cara pandang individu tersebut terhadap dirinya sendiri. Lalu ada komponen self-esteem. Menurut Velker, terdapat 3 komponen self-esteem, yaitu perasaan diterima atau feeling of belonging, perasaan berharga atau feeling of worth, dan perasaan mampu atau feeling of competence. Yang dimaksud dari perasaan diterima atau feeling of belonging ini adalah perasaan remaja di mana dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima secara baik dan dihargai oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini dapat berupa keluarga, teman sebaya, ataupun organisasi dan yang lain-lain. Kemudian ada perasaan berharga, yaitu perasaan di mana individu merasa dirinya berharga atau tidak. Biasanya perasaan ini dipengaruhi oleh pengalaman yang ada di masa lalu. Terus, perasaan yang dimiliki individu ini berasal dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya pribadi, kayak aku adalah anak yang pintar, aku adalah orang yang sopan, aku adalah anak yang baik, dan lain-lain. Sedangkan perasaan mampu atau feeling of competence adalah perasaan dan keyakinan individu akan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan, misalnya seperti perasaan seseorang ketika mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Selain itu, karakteristik self-esteem dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik self-esteem tinggi dan rendah. Karakteristik self-esteem tinggi ini merupakan harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, rasa penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam dunia ini. Sedangkan yang self-esteem rendah ini merupakan harga diri yang rendah, akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu, tidak berharga, tidak yakin akan pikiran serta
perasaan yang dimilikinya, dan takut menghadapi respon orang lain. Ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Menurut Warren, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem individu, yaitu pengalaman, lingkungan, sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku body shaming mempengaruhi penurunan tingkat self-esteem para siswa SNMPTN 250. Hal ini diperoleh dengan mencari nilai determinasi sebanyak 22,8%, sedangkan sisanya sebanyak 77,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Namun, hal tersebut tetap menjadi pertanda bahwa perilaku body shaming dapat mempengaruhi penurunan tingkat self-esteem remaja. Dan di dalam kasus ini, para siswa SMP ini kan dia baru masuk pada tahap remaja awal dan sedang sedang menggebu-gebu dalam mencari jati dirinya. Nah, selain itu, perilaku body shaming ini dapat menyebabkan penurunan tingkat self-esteem karena individu tersebut mempunyai karakteristik self-esteem yang rendah. Nah, di sini aku mau ngasih tips and trick bagaimana caranya kita dapat meningkatkan self-esteem dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kemudian memiliki tujuan dalam hidup dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, ciptakan relasi yang positif, memiliki sifat yang positif, dan yang paling terakhir banget nih, jangan lupa untuk bersyukur karena sesungguhnya manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna dan kalian semuanya memiliki harga dirinya masing-masing. Akhirnya kita telah mencapai penghujung acara pada siang hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh banget nih komentar di kolom chat. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.